Katrol. Setiap hari Senin, kamu selalu melakukan upacara bendera di sekolahmu. Di puncak tiang bendera biasanya dipasang sebuah katrol. Nah, katrol itulah yang memudahkan penggerek bendera untuk menaikkan bendera hingga ke puncak tiang. Katrol adalah pesawat sederhana yang dapat mengubah gaya tarik menjadi gaya angkat. Katrol bekerja berdasarkan prinsip tuas dan dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol berganda. Mari kita pelajari satu demi satu. Katrol tunggal tetap. Sesuai dengan namanya, dibuat sedemikian rupa sehingga katrol tersebut tetap pada posisinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah katrol yang digunakan untuk menimba air. Mengapa orang lebih senang menimba air dari sumur dengan menggunakan katrol tetap daripada menimba secara langsung? Ketika kamu menimba air tanpa katrol, kamu harus menarik tali ke atas. Arah gaya beratmu adalah vertikal ke bawah. Nah, karena arah gaya tarikmu berlawanan dengan gaya beratmu, dan gaya ototmu ketika menarik tali ke atas tidak dibantu oleh gaya beratmu, maka menimba secara langsung terasa berat. Nah, dengan katrol tunggal tetap, arah gaya tarikmu diubah menjadi ke bawah. Berarti, gaya ototmu searah dengan gaya beratmu. Sehingga, gaya ototmu ketika menarik tali ke atas dibantu oleh gaya beratmu. Perhatikan katrol tetap berikut. Pusat O terpasang pada tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat bergerak ke atas atau ke bawah, melainkan hanya berputar. Kita anggap O adalah titik tumpu, A adalah titik beban, titik kuasa berada pada B. Lengan beban atau LB sama dengan AO, lengan kuasa atau LK sama dengan BO, berat sama dengan W, dan kuasa sama dengan F. Maka, keuntungan mekanisnya sama dengan LK per LB sama dengan BO per AO sama dengan 1. Mengapa? Sebab BO sama dengan AO. Dari penjelasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa katrol tunggal tetap memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Berat beban yang diangkat sama dengan gaya atau kuasa. Kedua, keuntungan mekanis sama dengan 1 kali. 3. Mempunyai titik tumpu di tengah, sehingga lengan beban sama dengan lengan kuasa. Keempat, mempunyai keuntungan arah yang dapat mengubah gaya angkat menjadi gaya tarik. Katrol tunggal bergerak. Prinsip katrol tunggal bergerak hampir sama dengan tuas jenis pertama, yaitu titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Perhatikan penjelasan dari katrol tunggal bergerak berikut. Titik tumpu katrol tunggal bergerak berada di titik A sebagai titik tumpu, titik B sebagai titik kuasa, dan O sebagai titik beban. Lengan beban atau LB sama dengan AO, lengan kuasa atau LK sama dengan AB. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa LK sama dengan 2LB. Jadi, keuntungan mekanis katrol tunggal bergerak adalah KM sama dengan LK per LB sama dengan 2. Dari penjelasan ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa katrol bergerak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berat beban yang diangkat sama dengan 2 kali gaya atau kuasa. 2. Keuntungan mekanis sama dengan 2 kali. 3. Mempunyai titik tumpu di tepi dan titik beban di tengah, sehingga panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali lengan beban. 4. W sama dengan 2F, atau F sama dengan 1/2W. Contoh katrol bergerak seperti pada pengangkat peti kemas dan ekskavator pengangkat tanah. Katrol berganda. Katrol berganda terdiri dari beberapa katrol yang dipasang dalam sebuah kerangka membentuk katrol blok atau takal. Takal ditemukan oleh Archimedes dan biasanya digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Semakin banyak katrol yang dipakai, maka semakin mudah pekerjaan untuk mengangkat barang-barang walaupun sangat berat.
Dengan menggunakan dua katrol, di mana satu sebagai katrol tetap dipasang di atas dan satu lagi sebagai katrol bergerak, kamu dapat menarik beban dengan kuasa atau gaya tarik hanya setengah beban saja. Mengapa demikian? Perhatikan gambar ini. Ada dua tali yang menanggung beban W, misalnya nomor 1 dan 2. Maka, secara teoritis, kuasa F sama dengan setengah beban atau F sama dengan 1/2W. Jadi, keuntungan mekanis dari katrol ganda ini adalah Km sama dengan W per F sama dengan W per 1/2W sama dengan 2. Lalu, bagaimana jika kamu menggunakan 3 takal dengan 3 katrol, 2 sebagai katrol tetap dan 1 sebagai katrol bergerak? Wah, ternyata kamu bisa menarik beban cukup dengan kuasa atau gaya tarik 1/3 beban saja. Perhatikan ada 3 tali yang menanggung beban W, atau kita beri nomor 1, 2, dan 3. Sehingga, secara teoritisnya, kuasa F sama dengan 1/3 beban atau F sama dengan 1/3 W. Maka, keuntungan mekanis takal dengan 3 katrol adalah Km sama dengan W per F sama dengan W per 1/3W sama dengan 3. Nah, dari penjelasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa katrol berganda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berat beban yang diangkat sama dengan N dikali gaya atau kuasa. 2. Keuntungan mekanis sama dengan N dikali jumlah tali penghubung katrol. 3. Mempunyai 3 titik tumpu, 3 titik beban dan 3 titik kuasa dan panjang lengan kuasa 3 kali lengan beban. Perhitungan sistem katrol. Untuk memahami perhitungan sistem katrol, perhatikan contoh takal atau katrol berganda berikut ini. 1. Sebutkan katrol-katrol dalam takal ini yang termasuk katrol tetap dan katrol yang bergerak. Jika takal ini digunakan untuk mengangkat beban 800 Newton, maka hitunglah 2. Keuntungan mekanis total, 3. Kuasa yang diperlukan, 4. Jauh benda terangkat jika titik kuasa tertarik sejauh 2 meter. 1. Pusat 2 buah katrol yang atas terpasang pada tempat yang tetap, yaitu titik P. Jadi, kedua buah katrol yang atas termasuk katrol tetap. Nah, pusat 2 buah katrol yang bawah, yaitu Q, tidak terpasang pada tempat yang tetap. Dengan kata lain, kedua katrol yang bawah bebas untuk bergerak atau katrol bergerak. 2. Ada 4 gaya tarik tali yang menarik katrol bergerak dan beban, atau diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini berarti kuasa yang diperlukan hanya 1/4 beban. Keuntungan mekanis sama dengan beban per kuasa sama dengan beban per 1/4 beban sama dengan 4. 3. Keuntungan mekanis sama dengan 4. Beban per kuasa sama dengan 4. Kuasa sama dengan 1/4 dikali beban sama dengan 1/4 dikali 800 Newton sama dengan 200 Newton. Sebagai catatan, perhitungan keuntungan mekanis sama dengan beban per kuasa adalah perhitungan secara teoritis dengan melakukan beberapa pengabaian, seperti gesekan antara poros dan katrol diabaikan, tali dan katrol dianggap tidak bermassa. Namun, dalam kondisi yang nyata, gesekan selalu hadir antara poros dan katrol. Demikian juga dengan tali dan katrol yang memiliki massa yang tidak dapat diabaikan. Jadi, secara teoritis, keuntungan mekanis pada takal ini sama dengan 4. Namun, dalam kondisi yang nyata, keuntungan mekanis kurang dari 4, yang berarti kuasa lebih besar dari 200 Newton. 4. Pesawat sederhana digunakan untuk mempermudah usaha, tetapi tidak mengurangi usaha. Jadi, usaha yang dilakukan kuasa sama dengan usaha untuk mengangkat beban. Kuasa dikali perpindahan titik kuasa sama dengan beban dikali perpindahan beban. 200 Newton dikali 2 meter sama dengan 800 Newton dikali perpindahan beban. Perpindahan beban sama dengan
200 Newton dikali 2 meter per 800 Newton, sama dengan 400 per 800, sama dengan 1/2. Jadi, beban terangkat sejauh 1/2 meter